Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang selalu stay menonton channel saya selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan doa, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilunaskan segala hutang-hutangnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang selalu setia menonton channel ini, yaitu semoga apa-apa informasi yang saya sampaikan ini menjadi wawasan buat teman-teman. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan berikan satu informasi, yaitu khasiat sapu lidi. Yang mana khasiat sapu lidi ini tentu sangat banyak sekali, yang mungkin sering teman-teman ketahui bahwa manfaat daripada sapu lidi ini yaitu untuk bersih-bersih ataupun untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di rumah ataupun di luar rumah kita. Namun menurut pandangan dunia spiritual bahwa banyak sekali manfaat dari sapu lidi tersebut. Namun yang biasa diyakini oleh zaman dahulu ataupun sepuh-sepuh zaman dahulu, sapu lidi yang mempunyai khasiat yang banyak itu yaitu didapatkan daripada daun-daun kelapa yang jatuh menancap ya. Tetapi dikarenakan kejadian tersebut itu sangat susah didapatkan, tidak salah dan tidak jelek juga ya, karena saya alhamdulillah pernah sebagian mempraktekannya dan alhamdulillah berhasil. Yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini yaitu 9 khasiat sapu lidi menurut kacamata dunia spiritual. Yang pertama, manfaat ataupun khasiat sapu lidi yaitu sebagai penolak balai bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Ketika ditakutkan oleh sepuh kita zaman dahulu, ketika ada di rumah ada seorang wanita yang hamil, itu ditakutkan datang sosok makhluk-makhluk halus. Ya mungkin pada teman-teman juga udah pada tahu biasanya makhluk halus yang bisa suka kepada ibu hamil itu seperti apa ya. Namun cara mencegah ataupun menolaknya, cukup sapu lidi tersebut disimpan di dekat dia ketika dia waktu tidur, karena biasanya makhluk-makhluk halus mendatangi wanita hamil itu ketika wanita tersebut lagi tidur. Insya Allah makhluk halus tersebut tidak akan berani datang menemui wanita yang hamil tersebut, karena diyakini ataupun dirasakan oleh mereka itu ada energi yang sangat kuat karena bersumber daripada sapu lidi tersebut. Yang kedua, khasiat sapu lidi tersebut yaitu sebagai media penglaris dagangan. Ini sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin dialami oleh para pedagang-pedagang. Dan jikalau ketika perdagangan teman-teman itu dirasa sepi,
dan ada kemungkinan dari prasangka teman-teman itu ada sesosok makhluk yang ada di tempat dagangan tersebut, cukup saja alat medianya yaitu sapu lidi. Namun ketika menggunakan media sapu lidi untuk mengusir ataupun menetralisir tempat tersebut atau tempat dagangan tersebut, yaitu dicampur dengan bawang merah dan bawang putih, ditusukkan. Cukup itu disimpan di dekat kasir di tempat menyimpan uang ataupun di juru bawah tempat dagangan kita. Insya Allah jikalau memang ada sihir, insya Allah akan pergi dengan tersendirinya. Dan yang ketiga, khasiat sapu lidi tersebut yaitu sebagai media penangkal santet ya, penangkal santet. Jikalau teman-teman di rumah itu alhamdulillah tidak ada satupun santet ataupun sihir guna-guna teluh jengjokan yang ada di rumah kita, alangkah baiknya kita antisipasi menjaga ataupun memagari rumah kita daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk tersebut, yaitu cukup dengan sapu lidi. Itu cukup mengambil 7 batang sapu lidi, diikat, lalu cukup disimpan di dalam rumah kita dimanapun di tempatnya. Yang penting tempatnya disimpannya di atas ya, insya Allah itu bisa menjaga ataupun membentengi rumah kita daripada gangguan-gangguan sihir tersebut. Dan yang keempat, khasiat sapu lidi tersebut yaitu sebagai media menembus alam gaib. Menembus alam gaib ya. Tata cara ini diyakini oleh leluhur-leluhur kita. Bahkan alhamdulillah pernah saya mengalaminya ataupun saya pernah mempraktekannya. Yang mana cara menembus alam gaib tersebut saya pernah mempraktekkan, yaitu cukup diambil 1 genggam sapu lidi tersebut, yaitu disimpan di bawah bantal ataupun di bawah tempat tidur kita. Insya Allah ketika kita lagi tidur nyenyak, itu bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu memang kita secara sadar kita masuk nembus ke alam dimensi tersebut, ataupun kita hanya di dalam mimpi nembus begitu, tetapi terasa dalam dunia nyata. Kalau masalah ini menembus ya, itu sangat susah dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati ya. Dan semoga teman-teman yang mempraktekkan ini berhasil. Dan ketika mempraktekkan tersebut, saya anjurkan dulu kepada teman-teman untuk membaca ayat kursi sebanyak 77 kali agar menjadi perisai benteng buat teman-teman ya. Karena ditakutkan itu ketika masuk ke dalam dunia alam gaib tersebut, ketika melihat sesosok makhluk yang memungkinkan tidak kuat dipandang mata, maksud saya tidak kuat itu takut ya. Ketika dia bangun ataupun ketika dia sadar itu menjadi sawan ataupun was-was. Makanya dibenteng dengan ayat kursi sebanyak 77 kali. Insya Allah akan menetralisir daripada aura-aura negatif yang yang berdekatan dengan kita. Dan yang kelima, khasiat sapu lidi tersebut yaitu sebagai mengusir santet. Kalau yang tadi untuk penangkal santet ya, yang keempat. Kalau yang keenam ini yang keempat, yang ketiga, kalau yang kelima ini yaitu mengusir santet. Jikalau di rumah teman-teman berpotensi ada sosok makhluk ataupun ada ilmu sihir ataupun santet, insya Allah dengan cukup menyimpan sapu lidi setiap juru, insya Allah sihir tersebut akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Dan yang keenam, khasiat sapu lidi tersebut yaitu sebagai media untuk mengetes jin korin seseorang.
Jikalau dulu zaman dahulu itu di sepuh kita zaman dahulu itu pernah ada kejadian ketika ada seorang pemuda ataupun seorang wanita ataupun janda yang meninggal secara tiba-tiba tanpa drastis, ya, entah apalah sebabnya meninggal di waktu muda, itu bisa apapun apa ya, kejadian-kejadian ada apa ya, hantu yang gentayangan ya, yang mungkin dimaksud ini jin korin ya. Jikalau memang itu betul jin korinnya daripada yang meninggal tersebut, cukup kalau buat teman-teman mengetesnya itu membawa sapu lidi, lalu di malam Jumat bebas Jumatnya apa ya, dibawa itu sapu lidi, ditaruh di dekat kuburan yang meninggal tersebut, dan kita mengucapkan jikalau memang yang bergentayangan ini adalah sipulan, maka bawa sapu tersebut kembalikan lagi ke rumah saya. Dan jikalau ini memang bukan sipulan yang itu, maka sapu lidi tersebut tidak akan kemana-mana, di situ aja di tempat kuburan tersebut. Dan yang ketujuh, apa ya, khasiat sapu lidi tersebut yaitu sebagai media penangkal hujan. Jikalau teman-teman mempunyai hajat yang sangat mendesak ataupun sangat apa ya, sakral, ditakutkan adanya hujan, itu sapu lidi bisa menangkal hujan sehingga bisa memindahkannya dari kampung ini ke kampung yang lain. Tentu kalau masalah ini itu kita harus dengan keyakinan yang sangat kuat ketika kita mempraktekannya. Sama adapun caranya, kita cukup siapkan segenggam sapu lidi, lalu di apa ya, di ujungnya itu ditaruh cabai, bawang merah, bawang putih. Insya Allah yang tadinya di tempat tersebut ada apa ya, yang kemungkinan berpotensi untuk hujan, insya Allah hujan tersebut akan pindah ke tempat yang lain. Dan yang kedelapan, khasiat daripada sapu lidi tersebut yaitu sebagai media mengusir jin yang ada di depan rumah kita. Ini jikalau buat teman-teman yang takut daripada kedatangan jin-jin apa ya, jin-jin yang ya sering berkeliaran di sekitar, cukup aja setaikan ataupun selalu simpan di depan rumah kita yaitu segenggam sapu lidi. Insya Allah itu akan bisa menetralisir daripada makhluk-makhluk gaib tersebut. Dan yang gak kalah penting, khasiat ataupun manfaat daripada sapu lidi nomor ke-9. Tetapi sebelum ke nomor 9, alangkah baiknya jikalau teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang gak mau ketinggalan silahkan pencet loncengnya. Dan jikalau teman-teman menyukai channel saya, silahkan di like, share, dan di komen. Insya Allah setiap hari saya akan upload pada jam 9 malam. Jadi yang nomor ke-9 daripada manfaat sapu lidi tersebut yaitu tak kalah penting, yaitu untuk membersihkan apa ya, membersihkan sampah-sampah yang ada berserakan di rumah kita ataupun di depan rumah kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi wawasan buat teman-teman. Saya apa ya, pesankan lagi buat teman-teman, apa yang saya sampaikan saya tidak meminta teman-teman untuk meyakininya, tapi jikalau ini bermanfaat buat teman-teman silahkan dilakukan, dan jikalau tidak tolong jangan dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.